Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, sebetulnya kita di dalam pemeliharaan Bapa kita di surga. Karena ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat, yang tidak dapat kita pikirkan. Semuanya itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Namun Tuhan, Dia senantiasa memelihara dan melindungi kita. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan orang Kristen di dalam dunia ini ada di dalam beberapa wilayah strata. Misalnya, di dalam strata sosial ekonomi, juga dalam wilayah strata pendidikan atau kekuasaan, atau juga dalam wilayah strata budaya, dan banyak yang lain, saudara-saudara. Namun satu hal yang seluruh strata ini akan hadapi hal yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda, yaitu pencobaan dari si jahat. Saudara, tidak ada area yang steril dari pencobaan si jahat. Kita tahu bahwa si jahat itu begitu licik, dan dia siap menipu kita dengan berbagai cara. Saudara, penderitaan mungkin saja orang Kristen dapat lalui dengan kemenangan. Namun, si jahat selalu bekerja. Bukan dengan penderitaan saja, tapi dia juga bekerja di tengah-tengah kemapanan dan kemakmuran kita. Saudara, inilah yang menjadi perhatian Tuhan Yesus di dalam doanya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 17, ayat 11 sampai dengan 19. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam doa Tuhan Yesus ini, kita mengetahui bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini sangatlah berbahaya. Dan ada kalanya, saudara, bahaya itu tidak terlihat oleh kita. Namun satu hal yang kita syukuri, bahwa hal ini sudah menjadi perhatian Tuhan Yesus di dalam doanya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, kehidupan orang percaya itu bergantung kepada pemeliharaan dan perlindungan Bapa di surga. Saudara, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
Ayat 15 berkata, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan menggenapi misi penebusan dengan mati di atas kayu salib. Berarti Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-murid Tuhan. Dan Tuhan berkata, selama dia berada di dalam dunia, Dialah yang memelihara mereka, melindungi mereka di dalam nama Bapa. Karena Yesus Kristus adalah utusan Bapa, Mesias. Maka apa yang diperbuat adalah atas nama Bapa. Tetapi setelah dia pergi naik ke surga, maka saudara-saudara, Tuhan Yesus berdoa bahwa orang-orang percaya tetap berada di dalam dunia. Dan ketika orang-orang percaya di dalam dunia, maka sesungguhnya orang-orang percaya berada di dalam bahaya. Saudara, bahaya bagi orang-orang percaya bukan menghadapi manusia, tetapi bahaya itu adalah menghadapi si jahat, yaitu kuasa daripada si jahat, penipuan daripada si jahat, yang terus berlangsung sampai hari ini. Saudara, disitulah Tuhan Yesus berdoa, supaya Bapa di surga memelihara orang-orang percaya, dan melindungi orang-orang percaya dari yang jahat. Saudara, bagaimana Bapa melindungi dari yang jahat? Yaitu Bapa memberikan firman-Nya, yaitu firman kebenaran, yang terus menguduskan orang-orang percaya. Sehingga orang percaya tidak mudah diombang-ambingkan dengan tipuan si jahat. Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui. Si jahat bekerja dengan cara yang sangat licik. Yaitu dia mengadakan tipu muslihat. Supaya orang percaya tersesat. Dan orang percaya mengikuti arus dunia ini. Saudara, ketika orang percaya sudah memiliki pikiran sama seperti dunia ini, maka orang percaya juga memiliki kehidupan yang sama dengan dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu, hidup kita sebenarnya bergantung kepada pemeliharaan dan perlindungan Bapa di surga. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita menjadi orang-orang percaya yang bergantung kepada pemeliharaan dan perlindungan Bapa di surga. Saudara, Bapa di surga melindungi kita dan memelihara kita melalui firman-Nya. Dia membersihkan kita melalui firman-Nya, menguduskan kita melalui firman-Nya. Sehingga pikiran kita adalah pikiran yang telah dikuduskan oleh firman-Nya. Sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang tunduk kepada kebenaran. Dan kita tidak mudah ditipu oleh si jahat. Oleh sebab itu, saudara, kita yang bergantung kepada pemeliharaan Tuhan, haruslah kita yang suka membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Itulah tanda bahwa saya bergantung kepada perlindungan Bapa di surga. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberikan pesan kepada kita. Orang percaya itu bukan dari dunia ini. Dan Tuhan Yesus mengutus kita masuk ke dalam dunia itu. Sebagaimana Bapa mengutus Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudara, satu fakta yang Tuhan katakan dalam doanya adalah bahwa orang-orang percaya masih di dalam dunia. Yang kedua, bahwa orang-orang percaya di dalam dunia yang penuh dengan tipu muslihat daripada si jahat. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berdoa supaya Bapa melindungi dan memeliharanya. Tetapi yang ketiga, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa meskipun orang percaya bukan dari dunia dan tidak diambil dari dunia, tetapi orang percaya harus masuk ke dalam dunia. Meskipun ancaman mungkin bisa datang kepada orang percaya,
Mungkin kesulitan bisa datang kepada orang percaya. Mungkin tantangan bisa datang kepada orang percaya melalui kuasa si jahat, melalui tipuan si jahat. Namun orang percaya tidak boleh tidak. Dia harus masuk ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki orang percaya tidak menjadi orang-orang yang takut. Orang percaya tidak menjadi orang-orang yang khawatir ketika masuk ke dalam dunia. Karena kita percaya bahwa Bapa di surga memelihara kita. Tugas dan tanggung jawab kita adalah kita masuk ke dalam dunia dan kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Karena itulah panggilan Tuhan bagi kita orang-orang percaya yang masih berada dalam dunia ini, supaya kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Dan banyak orang boleh mengenal kasih Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita tinggal dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, sehingga kita tidak berfungsi. Kita khawatir akan bahaya, kita khawatir akan ancaman. Kita harus percaya bahwa Tuhan, Dia memelihara hidup kita. Mari kita genapkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Masuk ke dalam dunia, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, meskipun kami menghadapi tipu muslihat daripada si jahat, namun kami bersyukur, Tuhan Yesus Engkau tahu dan Engkau telah mendoakannya. Dan Bapa di surga memelihara kami, melindungi kami. Bapa di surga menyediakan firman bagi kami, supaya menerangi jalan kami. Dan Bapa di surga juga menguduskan kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kami serupa dengan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah ancaman daripada si jahat, namun Tuhan mengutus kami masuk ke dalam dunia ini, supaya kami boleh melayani dunia ini, menjadi garam dan terang. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan melindungi kami. Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.